Perang terbuka nampaknya akan segera terjadi di antara dua mantan presiden, yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disapa SBY dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Perang terbuka ini tidak lepas dari polemik di seputar pernyataan SBY tentang adanya matahari kembar yang ingin menyaingi popularitas Presiden hari ini, yaitu Prabowo Subianto. Apakah pernyataan seorang SBY ini bermaksud untuk memukul Jokowi, ataukah pernyataan ini juga harus dimaknai sebagai pernyataan yang ingin menangguk keuntungan politik di tengah berbagai macam polemik yang terjadi dalam kehidupan ketatanegaraan dan berdemokrasi di tanah air kita? Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, perang besar yang kemungkinan terjadi antara dua mantan presiden, yaitu SBY dan Jokowi, tidak lepas dari polemik di seputar pernyataan SBY bahwa ada matahari kembar yang membahayakan Presiden Prabowo Subianto, sehingga SBY pantas untuk membunyikan alarm tanda bahaya, dan hal itu ia tujukan pada Presiden hari ini, yaitu Prabowo Subianto, agar Prabowo mulai berhati-hati bahwa ada matahari kembar yang ingin mengambil popularitas dan sekaligus ingin bermain sangat tidak baik dan tidak sportif, karena ada kepentingan-kepentingan politik yang ingin disasar oleh yang dimaksud oleh SBY dengan sebutan matahari kembar. Publik kemudian memainkan tafsir yang sangat liar bahwa matahari kembar itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo dianggap sebagai orang yang ingin terus-menerus memainkan peran-peran politiknya sekalipun ia sudah purna tugas. Ia kemudian diindikasikan punya target-target politik jangka pendek sekaligus jangka panjang. Salah satunya adalah dengan terus menciptakan suasana politik yang ingin memastikan bahwa salah satu keuntungan yang ingin dicapai atau diraih oleh Jokowi itu adalah menciptakan suasana di mana putranya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan simpati dan dukungan dari publik luas. Dan target jangka panjangnya adalah ketika nanti di tahun 2029 ada kontestasi Pilpres dan Pilwalpres, apakah memang salah satu target dari Jokowi adalah ingin agar Gibran itu kemudian maju dalam salah satu aktor dan tokoh politik yang layak untuk ditimbang, dan karena itu ia harus terus-menerus menciptakan suasana sehingga situasi ini salah satunya adalah ingin membuat agar kesuksesan dalam dunia politik dan karir politik Gibran itu tidak surut dan tidak mati, dan terus menunjukkan kiprah-kiprah yang nyata dan diperhitungkan hingga waktunya nanti di 2029 Gibran tetap layak dihitung sebagai salah satu tokoh yang harus dimajukan sebagai tokoh yang akan dipilih dalam pemilihan presiden atau wakil presiden. Sementara itu teman-teman, SBY itu juga punya target-target politik yang ia sendiri ketahui. Tetapi banyak orang yang sudah mulai juga mengendus bahwa salah satu kepentingan politik yang ingin ditunjukkan oleh SBY dengan menebarkan polemik di seputar bahaya atau alarm bahaya adanya matahari kembar itu adalah ia ingin agar popularitas putranya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disapa AHY, itu juga perlu dilirik oleh publik luas. Ia memukul Jokowi dan Gibran, tetapi di sisi lain ia justru ingin menunjukkan, dan di mata Prabowo pesannya jelas, agar
mempertimbangkan AHY sebagai salah satu tokoh yang layak untuk dipertimbangkan. Dan ketika pertimbangan itu diharapkan muncul dalam diri seorang Prabowo, maka bisa jadi memang target dari SBY adalah agar Prabowo bisa melirik AHY ketika nanti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2029 nanti mereka dapat dipasangkan untuk maju dalam pemilihan tersebut. Disinilah teman-teman target-target politik yang dimainkan oleh SBY untuk menciptakan polemik bahwa matahari kembar itu adalah alarm yang harus diwaspadai oleh Prabowo Subianto. Itu adalah targetnya antara lain untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dari AHY agar pada waktunya AHY dapat menjadi salah satu tokoh alternatif untuk maju dalam peruntungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2029 mendatang. Apakah memang demikian peperangan di antara dua mantan presiden yaitu SBY dan Jokowi harus kita terjemahkan dan kita berikan tafsiran? Tetapi publik luas memiliki kecerdasannya sendiri. Salah satunya adalah dengan melihat bahwa apa yang dinyatakan sebagai pernyataan seorang SBY bahwa ada matahari kembar yang harus diwaspadai, dan itu adalah peringatan yang ia tujukan kepada Prabowo Subianto. Itu tidak lepas dari sebuah komoditas politik. Sebagai sebuah komoditas politik, maka tujuan-tujuan politik atau kepentingan-kepentingan politik yang ingin dimainkan oleh SBY itu tentu saja dapat dimunculkan dan dapat diberikan tafsirannya. Dan karena itu, teman-teman, apakah juga kita bisa mengatakan bahwa kalau benar sasaran dari matahari kembar itu adalah Joko Widodo, dan kemudian salah satunya adalah dengan terus-menerus menciptakan simpati politik yang luas, itu menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk terus akan maju dalam pemilihan presiden atau wakil presiden 2029 mendatang, kita juga akan kembalikan hal itu pada sosok Joko Widodo. Namun, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang mantan presiden atau presiden ketujuh kita, itu adalah sebuah bagian dari cara Jokowi menerjemahkan panggilan politiknya. Apakah panggilan politik itu memberikan keuntungan bagi Gibran? Saya rasa itu juga salah satu kemungkinan. Tetapi juga ketika SBY melontarkan ada alarm bahaya matahari kembar, itu juga bagian dari polemik yang bersifat ideologis dan mempunyai kepentingan politik tertentu. Mari kita uji apakah perang di antara dua mantan presiden yaitu SBY dan Jokowi memang berbasis pada data yang empiris.